Sudah muncul atau belum? Sudah, Kak. Sebentar. Oke, langsung aja ya ke materinya. Ini adalah contoh soal pengantar akuntansi, yaitu dari PD Surat Sakti. Per Desember 31, tanggal 31 2018. Dan ini adalah isi dari trial balance-nya. Lalu di sini juga ada keterangan untuk jurnal penyesuaiannya, dan kita diminta untuk membuat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember, lalu menyelesaikan dengan tepat kertas kerja atau worksheet PD Surat Sakti, tambahkan akun bila diperlukan, dan juga yang ketiga, siapkan laporan keuangan untuk PD Surat Sakti yang meliputi income statement, retained earning statement, dan statement of financial position pada 31 Desember 2018. Jadi jurnal penyesuaian itu memiliki tujuan untuk membuat pendapatan dan pengeluaran dalam laporan laba rugi dan aset dan kewajiban tuh dalam laporan neraca itu yang sesungguhnya. Makanya harus sesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, langsung saja ke keterangan yang pertama. Keterangan pada 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut. Poin yang pertama, persediaan barang dagang pada 31 Desember 2018 sebesar $40.000. Nah, sedangkan pada di neraca saldo tuh untuk akun persediaan barang dagang itu atau merchandise inventory itu sebesar 42.500. Itu kan berbeda. Nah, makanya perlu disesuaikan di jurnal penyesuaiannya. Untuk jurnalnya itu adalah sebentar biar gampang. Nah, kita langsung aja sekalian pembahasannya. Untuk akun-akunnya itu debit itu ada HPP atau cost of goods sold, dan untuk di posisi kreditnya ada merchandise inventory. Dan ini tuh masuk ke jurnal penyesuaian koreksi. Sebelumnya udah pada tahu kan jurnal penyesuaian itu ada 5. Ada prepaid expense atau beban yang dibayar di muka, lalu ada depreciation atau depresiasi, lalu yang ketiga ada unearned revenue atau pendapatan yang diterima di muka, lalu ada accrued revenue atau pendapatan yang masih harus diterima, dan yang keempat itu ada accrued expenses atau beban yang masih harus dibayar. Dan yang kelima adalah jurnal penyesuaian koreksi. Di jurnal penyesuaian koreksi juga ada 2, ada prepaid expense sama unearned revenue-nya juga sebesar nilai yang belum digunakannya. Nah, karena kan persediaan barang dagang per 31 Desembernya itu 40 dan di neracanya 42.500, kita harus sesuaikan sebesar dengan nilai yang dicantumkan di sini, yaitu $40.000. Ini masuknya di akun prepaid expense ya. Sebentar. Ini di sini ada cost of goods sold. Dan untuk di posisi kreditnya ada inventory sebesar $40.000. $40.000 ya. Untuk yang kedua yaitu
Yang kedua ada perlengkapan toko store supplies yang tersisa pada tanggal 31 Desember senilai 2.450. Nah, untuk store supplies ini kan di neraca saldonya itu sebesar 6.450, sedangkan di akhir periode Desembernya itu tinggal tersisa 2.450. Berarti kan sudah digunakan 4. Maka dari itu perlu dibuat penyesuaian dan dijadikan beban si yang 4.000-nya itu beban eh, supplies-nya, beban store supplies-nya. Jadi posisinya itu eh, yang debitnya adalah store supplies expense. Sebentar. Store supplies expense. Dan di posisi kreditnya ada store supplies. Kreditnya ada store supplies sebesar 4. Sudah digunakannya adalah 4.000. Posisinya sama. Mohon maaf. 4.000. Nah, ini masuknya ke akun penyesuaian koreksi yang bagian prepaid expense juga, karena sudah digunakan di awal kan si si perlengkapan tokonya, dan sisanya tinggal berapa gitu, kita harus sesuaikan. Lalu yang ketiga ada sewa dibayar tanggal 1 April 2018 untuk 1 tahun. Nah, ini itu sama juga, karena kan dalam 1 tahun itu berarti dia mulainya dari April, berakhir di Maret 2019-nya. Jadi masih sisa kan di akhir periode itu yang belum digunakannya. Nah, harus sesuaikan si akun-akunnya itu. Untuk sewa dibayar pada tanggal 1 April 2018 ini tuh berarti yang belum digunakannya adalah sebesar sewa. Sebentar. Rent expense. Oh. Ini di sini belum ada ya. Jadi sebesar bentar. Prepaid train nih, tidak terlihat. Prepaid trainnya di neraca saldo itu sebesar 12.000. Nah, sudah digunakan berapa bulan? Berarti dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember sudah digunakan 9 bulan, dan yang belum digunakan adalah 3 bulan. Jadi 12.000 ini dibagi dengan per bulan terlebih dahulu. 12.000-nya dibagi per bulan dulu, jadinya per bulannya adalah 1.000 gitu untuk prepaid train-nya, atau harga sewanya adalah $1.000 untuk 1 bulannya. Dan untuk 9 bulannya berarti tinggal dikalikan 9.000. Jadi di jurnalnya adalah yang sudah menjadi beban adalah 9.000 expense, dan untuk di posisi kreditnya adalah yang sudah digunakannya berkurang gitu kan, prepaid range-nya. Prepaid range sebesar 9.000. Nah, untuk yang nomor 4, pertanyaannya adalah penyusunan masing-masing untuk store equipment sebesar 10% dan delivery equipment sebesar 5%. Ini masuk
untuk depresiasi itu udah pasti ya akunnya untuk yang di posisi debitnya itu pasti depreciation expense-nya atau beban depresiasinya, dan di posisi kreditnya itu ada akumulasi dari penyusutan itu sendiri gitu. Jadi untuk yang store equipment itu ininya adalah 10% penyusutannya. Jadi 65.000 dikali 10%. Hasilnya itu adalah 6.500. Dan untuk delivery equipment-nya sebesar 5% dari nilai bukunya, yaitu 56.000 dikali 5%. Jadi di sini akunnya ada depreciation of expense of store equipment, dan untuk di posisi kreditnya ada accumulated depreciation store equipment. Untuk nama-nama akunnya bisa disesuaikan ya sama teman-teman yang diajarin sama dosen-dosennya, barangkali nama-nama akunnya. Intinya sama aja seperti itu gitu. Posisinya apakah pakai off atau pakai strip, bebas terserah penggunaan dari teman-teman. Intinya untuk yang bagian depresiasi itu, untuk jurnal penyelesaian untuk depresiasi itu posisi debit adalah depreciation expense-nya atau beban depresiasinya, dan untuk posisi kreditnya adalah akumulasi depresiasinya, tergantung dari apa yang disusutkan di sininya. Apabila gedung, berarti di sini depreciation of building gitu-gitu. Kalau tanah berarti beda lagi, land gitu kan. Dan ini tadi sebesar, mohon maaf, tertutup berarti sebesar 6.500 karena 10% dari 65.000. Posisi kreditnya juga. Kang Farhan, Ya, ini Kang Farhan nge-share screen yang bagian mana ya? oh, nggak kelihatan ya? Di sini. Sebentar. Di sini masih di soalnya. Oh, pantesan. Kelihatan belum? Nah, udah. Oh, pantesan. Sorry. Ya. Ini kelihatan kan ya? Ininya? Kelihatan Kang sekarang. Ya, nggak terlalu kecil kan ya? Biar gampang gitu, kita lihat soalnya bisa langsung. Jadi seperti ini, 6.500 untuk depreciation expense-nya, store equipment-nya. Untuk yang soal yang keempat keduanya adalah depreciation expense. Maaf. Ini kita ganti dengan delivery equipment. Delivery equipment ini juga sama, menjadi accumulated equipment sebesar 5%, 56.000. Sebentar. Hasilnya adalah $2.800. Nah, ini untuk yang nomor 4-nya. Lalu untuk yang nomor 5-nya adalah bunga dari notes payable yang sudah jatuh tempo. Jadi pada saat akhir tahun itu, pada saat pencatatan itu, ada bunga yang harus dibayarkan, yang masih harus dibayarkan. Bunga notes yang sudah jatuh tempo sebesar 500. Jadi akun yang di debitnya adalah interest expense atau
dan interest payable di kreditnya gitu. Interest expense dan interest payable. Sebesar nilainya adalah 3.500. Kita totalkan. Ini juga sama. Kita totalkan. Maaf, tidak terlihat. Nilainya udah sama ya, udah balance. Ini adalah jurnal penyesuaian dari yang diminta di sini sesuai dengan ini. Oke, langsung kita lanjut ke bagian kertas kerja atau soal yang kedua. Selesaikan dengan tepat kertas kerja atau worksheet dari PD Surat Sakti ini. Tambahkan akun bila diperlukan. Sebelumnya ini udah dibuatin ya kolomnya. Jadi biar cepat soalnya kalau takut nggak cukup waktunya. Sebelumnya, jadi di sini ada kolom yang pertama, ada 5 kolom untuk di worksheet itu. Ada neraca saldo, ada jurnal penyesuaian, ada neraca saldo setelah penyesuaian, lalu ada neraca dan laporan. Nah, untuk bagian neraca saldo ini kita ambil dari kolom trial balance ini, dari kolom soal. Kita pindahkan posisinya ke kolom yang pertama, di kolom neraca saldo ini. Persis ya, gitu, diisi sesuai dengan soalnya. Lalu kita langsung lanjut ke jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaian yang tadi kita buat itu kita masukkan ke dalam kolom yang kedua ini dengan tambahan akun bila diperlukan. Untuk yang pertama itu kan di sini ada sebentar biar lebih gampang. Ini diperbesar. Screen-nya saya stop dulu. Sudah muncul ya. Di worksheet-nya kita ambil dari adjustment-nya. Untuk yang pertama ada cost di debit 40.000 dan merchandise inventory-nya di kredit sebesar 40.000. Jadi di sini di kolom adjustment-nya atau jurnal penyesuaiannya cost of goods sold di debit sebesar $40.000. Dan untuk di posisi kreditnya ada merchandise inventory. Nah, untuk yang kedua ada store supplies expense dan store supplies-nya. Store supplies di neraca saldo belum ada akunnya, maka kita tambahkan posisinya ada di bawah store supplies expense.
ada di debit sebesar tadi 4.000 dan di sini satunya adalah store supplies di kredit sebesar 4.000. Nah, selanjutnya jurnal penyesuaian yang ketiga ada rent expense dan prepaid rent. Untuk rent expense juga sama, belum ada akunnya, jadi kita tambahkan terlebih dahulu di bawah tambahan akun sebesar 9. Dan di posisi neracanya juga kita kurangin di train sebesar 9.000. Nah, setelah itu yang keempat ada depreciation expense store equipment sebesar 6.500 dan di posisi kreditnya ada akumulasi depreciation store equipment sebesar 6.500 juga. Jadi di ini kita tambahkan akun lagi untuk depreciation expense-nya sebesar 6.500 dan akumulasinya juga bertambah menjadi 6.500. Dan untuk yang kedua juga sama, depreciation expense-nya bertambah sebesar 2.800 dan diakumulasi depresiasi delivery equipment-nya juga bertambah sebesar 2.800. Lalu untuk yang poin kelima, ayat atau penjelasan yang kelima, itu ada interest expense dan interest payable sebesar 3.500. Karena interest expense dan interest payable belum ada di akun neraca saldonya, kita buat akun baru di bawah atau akun tambahannya sebesar 3.500. Sama, di sini juga 3.500. Dan silahkan hasilnya hasil ini harus sama dengan total yang ada di jurnal penyesuaian karena kan kita ini hanya tinggal mindahin gitu, hanya berbeda posisinya saja kayak gitu. Nah, setelah kita buat jurnal penyesuaian di kertas kerja ini, kita buat neraca saldo setelah disesuaikan supaya hasilnya sesuai dengan keadaan nyata gitu, sesuai dengan real dari setiap akun-akunnya tersebut, tiap transaksinya seperti itu. Kita tinggal pindahin untuk seperti masih sama 31.000 karena tidak ada penyesuaian. Untuk akun reserva tidak ada penyesuaian. Nah, ini karena ada penyesuaian pada saat prepaid train yang awal April bayar dia itu 12.000, sedangkan yang sudah digunakannya ada 9.000. Jadi prepaid train-nya atau kita udah bayar tapi belum digunakannya itu hanya tinggal sisanya gitu kan, sebesar 3 bulan tersebut. Jadi sisanya adalah 3.000 karena tetap di debit gitu. Lalu merchandise inventory juga sama karena ada penyesuaian, jadi sisanya adalah 2.500. Untuk store supplies-nya juga sama, tinggal tersisa 2.050, masih di posisi debit karena tidak berkurang nilainya. Lalu juga tidak ada perubahan sebesar 65.000. Akumulasi penyusutannya yang bertambah menjadi 21.500, tapi posisinya ada di sebelah kredit. Lalu untuk delivery equipment-nya juga tidak ada perubahan, tetap 56.000. Untuk akumulasinya yang bertambah menjadi 8.800. Karena ini tidak ada perubahan, saya copy biar cepat. Untuk akun sales returns and allowance juga sama, tidak ada perubahan.
Kita pindahkan langsung. Nah, ini ada penambahan untuk cost of goods sold-nya yang sebelumnya 491.200 ditambah 40.000. Jadi hasilnya adalah sebentar. Dihitung dulu. Oh, sebesar 531.200. Oh, maaf. Kredit 531.200. Dan untuk ini juga nggak penyesuaian untuk salaries expense, advertising expense itu nggak ada penyesuaian. Kita langsung copy aja. Dan ini ada penyesuaian di kolom. Oh, maaf. Salah. Di sini. Kita ada penyesuaian lagi di posisi store supplies expense. Rent expense, depreciation expense, of store equipment, dan delivery equipment, sama interest expense dan interest payable. Kita copy juga nilainya. Karena tidak ada penambahan ya. Kita pindahin ke sini. Nah, setelah itu kita harus jumlahkan semuanya sama nah, sama nilainya juga ini dia harus sama ya, nilainya harus balance antara posisi debit dan kreditnya sebesar 913.350 dolar. Selanjutnya kita ke posisi neraca. Untuk akun neraca ini itu terdiri dari akun-akun aset, liabilitas, dan modal. Sedangkan untuk kolom laporan laba rugi itu dia terdiri dari akun-akun beban dan pendapatan. Jadi kita tinggal mindahin aja dari neraca saldo yang setelah disesuaikan itu, akun-akun tersebut yang kalau aset, utang dan modal masuk ke neraca, dan kalau pendapatan beban itu masuknya ke laporan laba rugi seperti itu. Kita tinggal pindahkan untuk kas, akun receivable itu masuk neraca. Untuk dari ke kolom share capital sampai modal. Sampai di sini kita kopikan ke neraca. Nah, untuk yang posisi laba ruginya terdiri dari pendapatan dan beban. Nah, karena kan kalau dividen itu kan pendapatan dari modal ya. Jadi kita sales itu pendapatan dari penjualan, maka dari mulai dari sales. Dari sales, sales sampai dengan delivery expense dulu kita kopikan ke posisi laba dan rugi. Nah, tambahannya adalah tinggal akun yang tambahan ini. Di sini udah jelas ya, ada expense, itu berarti posisinya dia ada di laba rugi karena beban. Jadi kita ini masukin ke bagian ya. Kita kopikan ini ke bagian ini.
Dan untuk yang 3.500 ininya karena utang atau payable, jadi dia masuknya ke posisi neraca. Kita kopikan ke neraca. Kita sama jumlahkan semuanya sampai dengan yang di akhir. Nah, di sini kan antara di neraca dan laba rugi ada perbedaan nilai. Maka dari situ kita harus hitung juga apakah dia selisihnya itu negatif atau positif. Apabila negatif berarti rugi, kalau hasilnya positif berarti dia untung gitu kan. Kalau untuk di neracanya di sini kita tuliskan di sini dikurangi dengan ini. Oh, mohon maaf. Hasilnya adalah 8.900 dan ini juga sama, kita jumlahkan ini dengan ini. Oh, mohon maaf. Nah, posisinya ada di laba 8.900. Jadi biar hasilnya sama nih. Jumlah neraca dan ruginya itu dia kita pindahkan 204 dan 50. Ini adalah penjumlahan antara jumlah dan laba. Ini juga sama. Karena pendapatan bertambah kan. Ingat aja pokoknya materi yang standar pencatatan akuntansi itu yang 5. Sebentar, mana ya? Saldo normal akun itu ada 5. Ada aset, liabilitas, equity, pendapatan, dan expense. Untuk yang dua, yang aset dan beban ini, kalau posisinya di debit, kalau utang, modal, dan pendapatan, posisinya kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di debit, kebalikannya. Itu saldo normal akun gitu. Ingat-ingatnya di situ aja. Jadi langsung aja ini tambahkan ini sebesar 17.300 balance ya. Nah, kita udah menghitung dari sudah menyelesaikan dari kertas kerjanya, worksheet-nya. Jadi kita harus bisa lebih fokus pada saat kita buat jurnal penyesuaiannya. Jangan sampai salah gitu kan. Dan kita juga harus melihat setelah disesuaikannya apakah benar dengan yang sudah disesuaikan atau belum gitu. Seperti contoh tadi yaitu pada saat yang soal ini prepaid train misalkan. Prepaid train yang sebelumnya yang sudah digunakan adalah 9.000, yang belum digunakannya adalah 3 bulannya 3.000, maka hasil yang setelah diselesaikannya benar kan 3.000 hasilnya. Nah, berarti itu udah benar penyelesaian kita. Pokoknya kita fokus ke jurnal penyelesaiannya terlebih dahulu biar kalau ngerjain worksheet-nya tuh lebih mudah karena tinggal memindahkan dan menjumlahkan saja gitu. Selanjutnya karena waktunya terbatas, saya jadi udah ngerjain duluan ya untuk laporan laba ruginya. Laporan laba ruginya bisa diperbesar biar kelihatan. Nah, untuk ini itu ngambil dari worksheet tadi, tapi posisinya dipisahin mana yang bagian pendapatan, mana yang bagian beban gitu biar perhitungannya lebih mudah. Untuk di worksheet ini kan sudah jelas nih gitu kan, yang bagian pendapatan itu ada sales return and allowance, ada cost of goods sold, dan sisanya adalah bagian bebannya gitu kan. Kita tinggal masukkan ke sini, salesnya penjualannya sebesar 17.300 dolar, dan untuk sales return and allowance-nya 7.500, yang
717.300 dan 7.500 untuk sales return and allowance-nya. Selanjutnya ada jadi net income atau pendapatan bersihnya, lalu dikurangi dengan COGS-nya atau cost of goods sold-nya, barang yang sudah terjualnya sebesar 531.200 dari sini. Yang sudah disesuaikan ya, yang tadi. Nah, hasilnya itu sebesar 178.600. Ini profitnya, untung dari pendapatan kita, tapi ini belum dikurangi dengan beban-beban. Pasti kan dari setiap perusahaan itu ada beban-beban gitu kan. Dan pasti kita kurangin terlebih dahulu dengan beban. Kita jumlahkan semua beban, akun-akun beban yang ada di worksheet ini, kita pindahkan ke laporan laba rugi, biar tahu berapa beban yang harus dibiayai dari si profit tersebut. Nah, hasilnya itu seperti ini. Untuk ada beban gaji, ada beban iklan, ada beban pengantaran, store supplies expense, rent expense, dan lain sebagainya. Dan totalnya adalah sebesar 169.700. Nah, dari total beban ini kita jumlahkan dengan profit yang di atas, 169.700, hasilnya adalah 8.900, dan ini menjadi atau keuntungan yang bersihnya gitu. Untung perusahaan yang sudah bersihnya. Nah, setelah membuat income statement ini, kita membuat laporan laba ditahan terlebih dahulu untuk melaporkan si dividennya gitu. Nah, net profitnya itu sebesar 8.900, sedangkan untuk dividen yang harus dibagikannya sebesar 12.000 dari dividen ini nih, yang ada di kolom neraca 12.000 yang ini. 12.000. Kita masukkan ke laporan laba ditahan. Jadi untuk return earning statement-nya ini ada penurunan karena labanya sebesar 8.900, sedangkan 1.000, jadi ada penurunan laba ditahannya sebesar 3.100. Tapi kalau ini posisinya adalah positif, berarti penurunannya tinggal diganti dengan kenaikan laba ditahan. Seperti itu. Langsung lanjut ke laporan posisi keuangan yang terdiri dari aset, liabilitas atau utang, dan modal. Nah, seperti ini untuk aset dari PD Surat Saktinya. Untuk asetnya itu ada dari worksheet ini, ngambil dari sini juga, dari kas, dari utang, dari pure patrons, dari merchandise inventory, semuanya kita pindahkan ke laporan posisi atau statement of financial position-nya. Tapi disesuaikan akun aset-aset sendiri, akun utang-utang sendiri, dan akun ekuitas atau akun modal sendiri gitu. Dan untuk aset juga kita bagi menjadi aset lancar dan aset tetapnya. Untuk aset lancarnya di sini ada kas, ada akun piutang, ada prepaid trend, ada merchandise inventory, dan store supplies-nya. Karena kan dia posisinya berubah-ubah nilainya gitu, tidak tetap. Sedangkan untuk store equipment ada dan akumulasinya, lalu delivery equipment beserta akumulasinya itu juga di aset tetap. Kita jumlahkan terlebih dahulu semuanya. Dan ini adalah nilai dari, bisa lebih rapi lagi kalau di sini kasih kolom lagi ya, karena ini kerjanya buru-buru tadi. Jadi dari 31 ditambah 33 tambah 3 tambah 2.500 tambah 2.450, hasilnya adalah 71.950 untuk posisi aset lancarnya. Lalu untuk posisi aset tetapnya, store equipment-nya sebesar 6.500 dikurangi dengan akumulasi depresiasinya sebesar 21.500. Yang ini 21.500. Yang ini posisinya 21.500 kita kurangin, yang 56.000 juga dikurangin 8.800 terlebih dahulu. Nah, jadi hasilnya adalah 90.700
posisi aset tetapnya. Jadi untuk total aset atau total aktifanya sebesar $162.000. Nah, untuk akun yang kedua ada akun utang atau liabilitas karena di sini di akun di worksheet ini tidak ada liabilitas tetapnya, semuanya liabilitas lancar seperti notes payable, account payable kayak gitu-gitu. Jadi posisinya masuk ke liabilitas lancar semua dan interest payable yang tambahan tadi akun di bawah kan gitu. Kita jumlahkan total semuanya untuk payable ini, untuk utang ini menjadi hasilnya 59.750 dan untuk ekuitasnya atau modalnya share capitalnya itu sebesar 106.000 kita ambil dari worksheet yang ini 106.000 dengan dividennya sebesar 3.100. Kenapa bukan 12.000? Karena tadi kita sudah menghitung, kalau di sini kan masih 12.000 kan untuk dividennya. Nah, tapi kita tadi udah menghitung laporan laba ditahannya, makanya hasilnya tinggal segini, tinggal 3.100. Maka dari itu di sini bukan dividen lagi, tapi retained earning jadinya sebesar 3.100. Jadi 106.000 dikurangi 3.100 hasilnya adalah $102.900. Dan untuk akun liabilitas dan akun ekuitas atau modal ini kita jumlahkan lagi hasilnya menjadi 150. Posisi total pasifa dan aktiva ini harus sama, harus balance. Kalau berbeda berarti ada pengerjaan kita kurang teliti atau salah pengerjaan di proses-proses sebelumnya kayak gitu. Intinya harus total aktiva dan total pasifa di sini harus balance seperti itu. Jadi seperti itu untuk pengerjaan dari pertanyaan soal yang ini ya. PD Surat Sakti ini dari mulai jurnal penyesuaiannya, dari mulai worksheet-nya, lalu laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan posisi keuangannya. Seperti itu. Mungkin kayak gitu, saya soal lagi. Ini soalnya sudah selesai ya. Ini yang tadi ketiga, yang income statement, retained earning, dan statement of financial position. Jadi pengerjaan untuk soal pengantar akuntansi dari PD Surat Sakti ini sudah selesai. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Apabila ada yang kurang dipahami dari teman-teman, boleh ditanyakan. Silahkan saya kembalikan lagi kepada Teh Rizma. Baik, Kang Farhan. Penjelasan dari Kang Farhannya udah beres nih teman-teman. Gimana? Apa ada yang kurang paham, kurang mengerti? Boleh langsung saja ditanyakan ya teman-teman. Boleh melalui fitur raise hand ataupun di kolom chat. Kita bareng-bareng belajar ya teman-teman, saling sharing aja. Saya di sini juga tidak menggurui gitu, sama-sama masih belajar. Jadi sama-sama sharing aja. Tuh teman-teman, gimana teman-teman? Atau mungkin dirasa cukup? Jika dirasa cukup, boleh bilang di kolom chat ya teman-teman. Barangkali dari teman-teman masih butuh catatan gitu, karena catatan dari dosennya atau pertemuan melalui Zoom-nya sangat terbatas gitu kan, pasti kurang banget catatan. Saya di sini masih punya catatan pas, jadi mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman. Nanti saya bisa capturein, saya kirim ke ianya gitu ya, biar nanti bisa dikirim di share di grup. Ini ada catatan untuk jurnal penyesuaian yang tadi dijelasin gitu ya, seperti prepaid grants, depreciation jurnalnya seperti apa. Jadi di situ jurnal-jurnalnya sudah ada untuk posisi debit di posisi debitnya apa, posisi kreditnya apa. Jadi kita tinggal sesuaikan sama si pertanyaan atau si penyesuaian yang ada di keterangannya kayak gitu. Nanti saya capturein ke teman-teman ya. Nah, ini ada yang bertanya, Kang. Oh ya, izinannya Dari kalau yang bikin jurnal penutupnya gimana ya Kak? Boleh jelasin nggak jurnal penutup? Oh, dari teman
yang penjelasan jurnal penutupnya? Boleh, tapi saya belum ada bahan untuk lewat ininya ya, karena nggak ada contoh soalnya. Untuk akun jurnal penutup itu sebenarnya hampir sama posisinya sama jurnal penyesuaian yang tadi, hanya saja akun-akunnya itu berbeda gitu. Oke, sebentar. Jurnal penutup ya. Ini contohnya itu closing entries. Intinya di jurnal penutup itu dua akun, ada akun temporer dan akun yang permanennya. Temporer yang di temporer ini tuh ada seluruh akun pendapatan itu akunnya itu harus ditutup, pendapatan itu harus ditutup. Selanjutnya itu adalah seluruh akun beban dan dividen. Lalu untuk yang bagian permanennya itu ada seluruh akun aset, seluruh akun liabilitas dan ekuitas, itu yang bagian akun-akun yang di permanennya gitu. Sebenarnya sama tadi yang kayak jurnal penyesuaian gitu kan. Pokoknya dipisahin aja antara pendapatan dan beban, terus aset, utang dan modal. So, saya coba cari dulu materinya sebentar.